warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulansari, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Hukum Perdata yang diampu oleh Ibu Sri Ika Mulia SHMH. Rangkuman materi di mata kuliah Hukum Perdata. Materi pertama mengenai pengantar hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum atau sistem aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lainnya, baik dalam hubungan keluarga maupun hubungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu hukum sering dipisahkan adanya dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata tertulis dan hukum perdata tidak tertulis, yaitu berasal dari hukum adat. Bidang di dalam hukum perdata tertulis berdasarkan konsep ilmu pengetahuan terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Pada materi kedua, yaitu membahas tentang subjek hukum. Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di masyarakat. Di dalam pergaulan hukum ada dua subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Seorang manusia dianggap sebagai subjek hukum sejak manusia itu dilahirkan hingga manusia meninggal dunia. Badan hukum memiliki arti bahwa suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status hukum oleh hukum sehingga memiliki hak dan kewajiban. Syarat-syarat badan hukum ialah seperti adanya kekayaan yang bersifat terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Materi yang ketiga, hukum perkawinan. Di dalam pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh KUH Perdata. Materi keempat, hukum keluarga. Hukum keluarga berasal dari terjemahan kata Familierecht Belanda atau Law of Family Inggris. Keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak, dan istri. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Ruang lingkup di dalam hukum keluarga terbagi lagi menjadi: pertama, keturunan; kedua, kekuasaan orang tua; ketiga, perwalian; keempat, pendewasaan; dan yang terakhir adalah pengampuan. Materi yang kelima adalah hukum waris. Hukum waris menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang, mengenai pemindahan harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris. Ada 3 unsur di dalam warisan. Yang pertama, adanya pewaris; yang kedua, adanya harta warisan; dan yang ketiga, adanya ahli waris. Hukum benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda atau zat adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak seperti hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Hukum benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu zakenrecht. Menurut Profesor Sudirman Kartohadiprodjo, hukum kebendaan ialah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang
diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Undang-undang membagi benda dalam beberapa macam, yaitu: pertama, benda yang dapat diganti seperti uang dan tidak dapat diganti seperti seekor kuda. Kedua, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan. Ketiga, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Keempat, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Pada materi kelima, hukum perdata membahas tentang hukum perikatan. Menurut ilmu hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan di dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Di materi keenam membahas tentang hukum orang. Di dalam hukum, kata orang berarti pembawa hak dan kewajiban, subjek di dalam hukum. Dimaksud dengan orang atau subjek hukum dapat diartikan sebagai manusia atau badan hukum. Orang juga diartikan sebagai total kaidah aturan hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan berwenangnya, kebutuhannya, domisili, dan catatan sipil. Baik, itulah rangkuman materi dari saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.